Jadi kalau mereka bilang Habib Bahar, Habib Hanif ini radikal, ini anti Pancasila, anti NKRI, bukannya kebalik, bukannya yang bawa-bawa pisau ke bandara itu yang anti NKRI, bukan yang bawa-bawa bandara ke dalam bandara itu yang anti Pancasila. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, malam itu saya sudah telepon Habib Hanif, karena malamnya kan acara hall abah saya. Malam itu saya telepon Habib Ahmad bin Soleh Al-Aptos, Habib Ahmad Bekasi. Anak telepon Habib Ahmad, Habib besok ada mau berangkat ke Manado, dan kami dihadang oleh ormas-ormas Laskar Kristus, Manguni dan lain-lainnya untuk menghadang kami. Jadi saya ingin berwasiat kepada Habib Ahmad bin Soleh Al-Aptos, nanti kalau saya mati syahid, kalau saya pulang tinggal mayat, saya tidak mau dikubur di Manado, saya mau dikuburnya di pondok pesantren saya, dan saya minta Habib Ahmad bin Soleh yang nanti bakal jadi imam sholat jenazahnya saya. Saya bilang sama saya punya anak istri semuanya, nanti kalau saya pulang tinggal mayat, kuburkan saya di sini, yang gantiin pondok pesantren saya. Sementara saya punya adik yaitu Habib Zain, sambil nunggu saya punya anak Ali besar, saya mau kirim ke Abu Yamaliki. Ketika dia keluar dari Abu Yamaliki, baru dia pegang pondok pesantren saya. Karena memang malam itu kami semua sudah siap mati, saudara-saudara. Akhirnya Habib Hanif, saya satu pesawat sama Habib Hanif berdua. Cuma saya bangunnya telat karena acara hall, jadi saya tidur jam 8, bangunnya jam 11, pesawat jam 12, nggak keburu. Akhirnya Habib Hanif berangkat duluan dengan Ridwan waktu itu. Sampai di bandara Habib Hanif, pokoknya sudah bilang, Habib, antum jangan dulu keluar bandara sebelum saya sampai, jangan dulu keluar bandara. Habib Hanif nunggu nggak keluar bandara. Habib Hanif ngobrol dengan orang-orang dari Pemprov. Ketika saya turun dari bandara, saya sampai duduk di situ, ngumpul orang-orang Pemprov semua. Jadi begini Habib Bahar, Habib Hanif, kami dari pihak Pemprov Sulawesi Utara untuk menjaga kedamaian, kerukunan beragama yang ada di Manado. Dengan ini kami minta bahwa Habib Bahar dan Habib Hanif untuk kembali ke Jakarta. Itu pesawat sampai nunggu 1 jam, saudara-saudara. Pesawat mati, nunggu sejam cuma buat ngulangin saya sama Habib Hanif. Saya bilang, coba panggil ketua-ketua ormas yang mereka bilang mau hadang saya, mau bakar saya, mau bunuh saya di bawah itu. Tolong panggil ke atas. Ketika sampai ke atas, mereka masuk malam. Ketemu di depan saya, semua duduk. Akhirnya, masih muda ya ketuanya ini, ngomong ke saya. Saya balas pakai bahasa Manado. Oh iya, kita orang Manado. Orang Manado kan biar umur tua bukan dapat dia muda. Akhirnya saya tanya, apa mau? Itu bahasa Manado. Maunya kalian apa? Kami mau Habib Bahar dan Habib Hanif ini tidak menginjakkan kaki di sini. Karena FPI, kami tahu Habib Bahar dan Habib Hanif ini FPI, dan FPI itu sebagaimana kami ketahui di media adalah radikal. Habib Bahar FPI kan? Kata dia. Saya jawab apa? Saya bukan FPI, tapi saya cinta mati sama FPI. Sambil saya pukul saya punya dada depan dia, saudara-saudara. Oke, kalau Habib Bahar bukan FPI, tapi Habib Hanif FPI kan? Iya betul, Habib Hanif SSI, saya juang FPI. Akhirnya saya bilang, saya putra Manado, saya punya papa, saya punya abah, pakai bahasa Manado cuma, semua saya nggak pakai, kamu nggak ngerti nanti. Saya punya ayah dilahirkan di Manado. Saya punya abah ditanam dikubur di Manado. Saya punya kakek dikubur di Manado. Saya punya nenek dikubur di Manado. Saya punya umi orang Minahasa Tenggara. Saya datang kemari untuk hadir haul acara saya punya apa. Nah, akhirnya ini mereka ormas-ormas ini bilang, kalau begitu kami serahkan ke Pemprov. Yakni mereka serahkan ke pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Nah, yang saya aneh, orang Pemprov ini lebih nyolot, lebih pengen mulangin kita daripada mereka. Berarti kan ada aktor, ada dalang, intelektual di balik penolakan dan penghadangan saya. Siapa lagi kalau bukan PDI, saudara-saudara? Siapa lagi kalau bukan PDI? Siapa lagi kalau bukan gubernur?
Barakbah sebagai Ketua DPD FPI Provinsi Jambi, Al-Habib Ahmad Syukri Barakbah sebagai Ketua DPW FPI Kota Jambi, beserta segenap pengurus yang lain, beserta segenap para laskar, beserta seluruh para alim ulama, para kiai, para asatid, para habaib, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus segenap hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada malam hari yang mulia ini di tempat yang penuh dengan keberkahan, di tempat yang dimana tidak ada tempat yang lebih mulia yang Allah ciptakan di muka bumi selain tempat yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Inna Allah lam yakhluq fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm." Sayyidina Umar bin Khattab beliau berkata, sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah yang lebih utama dan lebih mulia daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah, karena dari sekian banyak hamba-hamba Allah, Allah pilih kita sebagai hamba-hamba yang duduk di sini, yang dimana duduknya kita di sini Allah tanamkan dalam hati kita cahaya kemuliaan, cahaya keagungan, cahaya keluhuran, sehingga kita pulang dari sini menjadi hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang patuh, hamba-hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bahwasanya kita telah memasuki tahun 1440 Hijriah. 1439 Hijriah telah berlalu dari kehidupan kita. Sekarang masuk 1440 Hijriah, masuk tahun baru Islam 1440 tahun lebih Nabi Muhammad SAW telah tiada. 1440 tahun masa hidupnya Nabi setelah wafat lebih panjang daripada masa hidupnya Nabi ketika hidup. Masa hidup beliau ketika hidup 63 tahun, tetapi masa hidup beliau ketika wafat 1440 tahun lebih masa hidup beliau setelah beliau wafat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tahun baru Hijriah awalnya sebagaimana dijelaskan dalam kitab tarikh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, begitu juga dijelaskan dalam kitab tarikh Al-Imam Az-Zahabi, yaitu kitab Syiarul A'lam An-Nubala, dijelaskan juga dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah Al-Imam Ibnu Katsir, bahwasanya dulu orang Arab jahiliyah, bahkan sampai di zaman Rasul, sampai di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sampai di zaman Sayyidina Umar bin Khattab menjabat khalifah di tahun kedua, umat Islam tidak punya tahun. Mereka memakai kalender Qamariyah. Mereka tahu Rajab, Sya'ban, Ramadan. Mereka tahu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, tetapi tidak punya tahun. Sehingga penamaan tahun ketika itu dengan nama yang berbeda-beda. Setiap tahun dengan nama yang berbeda-beda. Mereka menamakan tahun sesuai dengan kejadian terbesar yang terjadi pada tahun tersebut. Contoh, ada namanya Amul Fil, tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Wasummiya Amul Fil li'anna Malik al-Habasyah ja'a ilal Makkah lihadmil Ka'bah. Dinamakan tahun gajah karena Raja Habasyah datang ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Sepanjang tahun itu kejadian terbesar datangnya pasukan gajah ke Makkah, makanya tahun itu dinamakan tahun gajah. Ada namanya Sanatul Izni, tahun izin. Kenapa dinamakan tahun izin? Karena sepanjang tahun itu kejadian terbesar adalah Nabi Muhammad diizinkan untuk hijrah. Ada namanya Sanatul Amri, tahun perintah. Kenapa dinamakan tahun perintah? Karena sepanjang tahun itu kejadian terbesar adalah Nabi Muhammad diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik. Ada namanya Sanah Tajdidul Ka'bah, tahun renovasi Ka'bah. Kenapa dinamakan tahun renovasi Ka'bah? Karena pada tahun tersebut
Kejadian terbesar adalah Makkah banjir sehingga ada beberapa bagian Ka'bah yang rusak kemudian diperbaharui. Begitu terus setiap tahun dengan nama yang berbeda-beda. Ada namanya Sanatul Tamhis, Sanatul Zilzal, Sanatul Zalazil, dan berbagai macam nama. Sampai di zaman Khalifah Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah di tahun kedua. Ketika beliau menjabat khalifah di tahun kedua, beliau menulis surat kepada Al-Imam Abu Musa Al-Asy'ari yang ketika itu menjadi gubernur di Basrah, yang dimana dalam kitab dijelaskan, innahu yu'tina min amiril mu'minin kitaban maktubun fihi Sya'ban wa lam nadri ayu syai'in na'mal ahwa Sya'banul madi, Sya'banul an, atau Sya'ban istiqbal. Di situ dijelaskan sesungguhnya didatangkan kepada kami dari Amirul Mukminin sebuah surat, sebuah tulisan, yang dimana dalam tulisan tersebut tertulis tertulis bulannya adalah bulan Sya'ban. Tapi kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Apakah Sya'ban di sini Sya'ban tahun kemarin, Sya'ban tahun sekarang, atau Sya'ban tahun depan? Karena umat Islam tidak punya tahun. Ketika mendengar itu, maka Sayyidina Umar bin Khattab berkata, "Da'u linnas syai'an li'arifunahu." Letakkan bagi manusia sesuatu yang dimana dengan sesuatu itu manusia bisa mengenal tahun. Akhirnya faistasara Umar ma'al ashab. Sayyidina Umar bermusyawarah dengan para sahabat untuk meletakkan tahun bagi umat Islam. Ada sahabat yang usul, tetapkan tahun umat Islam mulai dari lahirnya Nabi. Ada lagi yang usul, tetapkan tahun umat Islam mulai dari wafatnya Nabi. Ada lagi yang usul, tetapkan tahun umat Islam mulai dari Nabi diangkat menjadi Nabi. Dari sekian banyak usulan yang diterima adalah usulan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa usulan Sayyidina Ali? Beliau berkata, tetapkan tahun bagi umat Islam mulai dari kita meninggalkan negeri berhala. Maksudnya mulai dari kita meninggalkan Mekah menuju Madinah. Makanya dinamakan tahun baru Hijriah. Tahun Hijriah diambil dari kata hijrah. Karena ketika itu umat Islam menamakan tahun sesuai dengan kejadian terbesar. Contoh, kalau kita tahun kemarin, andaikan kita nggak punya tahun, maka tahun kemarin dinamakan tahun 212. Ibaratnya seperti itu, saudara-saudara. Nah, akhirnya ditetapkanlah tahun Hijriah, diambil dari kata hijrah. Sehingga ketika berbicara tentang tahun baru Hijriah, tidak bisa dilepaskan daripada hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, hijrahnya Nabi penuh dengan perjuangan. Hijrahnya Nabi penuh dengan perjuangan, dengan darah, dengan air mata, dengan darah. Para sahabat semuanya berjuang demi hijrah. Agar apa? Agar iman, Islam, takwa sampai kepada kita semua. Bagaimana hijrahnya Nabi? Bagaimana perjuangan dan pengorbanan para sahabat Nabi ketika hijrah? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau rela menggantikan posisi Nabi Muhammad. Beliau berkata, ya Rasulullah, pergilah engkau bersama Abu Bakar As-Siddiq. Biar aku yang menggantikan tempat tidurmu. Biar aku yang mengelabui kafir Quraisy yang ingin membunuhmu. Biar aku tidur di tempat tidur yang engkau tiduri, agar mereka menyangka bahwasanya aku adalah engkau ya Rasulullah. Tidur Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau tutup dengan selimut. Tiba-tiba orang kafir Quraisy datang. Ketika mereka akan bunuh, Allah gerakkan tangan kotor mereka untuk membuka selimut tersebut. Ketika mereka buka selimut, mau mereka potong, kaget, ternyata bukan Rasulullah, ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidak jadi pun mereka membunuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengorbankan jiwa dan nyawanya demi hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Rasulullah, beliau pergi ke Gua Thur. Ketika itu sebelum masuk Gua Thur, apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, engkau jangan masuk dulu, biar aku duluan yang masuk. Aku ingin memastikan bahwasanya keadaan di dalam goa ini aman. Tidak ada serigala, tidak ada ular, tidak ada kalajengking, tidak ada binatang-binatang buas yang bisa mencelakaimu ya Rasulullah. Sehingga nanti kalau aku masuk ke dalam ternyata ada binatang buas, aku yang mati, bukan engkau ya Rasulullah. Masuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia tutup semua lubang-lubang yang ada di goa tersebut.
takut akan ular atau kalajengking yang akan keluar dari lubang itu sehingga bisa membahayakan nyawa Nabi Muhammad. Masuk Rasulullah. Ketika Rasulullah masuk, beliau tidur di paha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau tidur di paha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tiba-tiba ada satu lubang yang belum tertutup. Tiba-tiba keluarlah seekor binatang. Para muarrikhin, para ulama ahli tarikh berbeda pendapat. Ada yang bilang ular, ada yang bilang kalajengking. Intinya binatang berbisa. Kemudian dipatok kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika bisa itu masuk ke dalam tubuh beliau, beliau merasakan rasa sakit yang luar biasa. Tetapi beliau tahan. Beliau tidak bergerak, tetap beliau tahan, saking tidak kuat menahan rasa sakit, sampai-sampai kedua air mata beliau menetes jatuh di pipi Nabi Muhammad. Ketika air matanya jatuh di pipi Nabi Muhammad berkata, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah kau tidak sudi menemaniku sehingga engkau menangis?" Apa jawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? "Ya Rasulullah, siapa yang tidak sudi menemanimu ya Rasulullah? Hanya saja kakiku digigit oleh binatang yang berbisa, tetapi aku tetap tahan rasa sakit. Aku tidak goyang, aku tidak bergerak, aku tidak berteriak, karena aku tahu engkau dalam keadaan capek ya Rasulullah." Rasulullah pun meludah di tangannya dan diusap di tempat yang terkena binatang tersebut, sehingga seketika itu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sembuh daripada bisa binatang tersebut. Lihat bagaimana perjuangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk hijrahnya Nabi Muhammad. Bagaimana perjuangan Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, istri daripada Zubair ibn Awwam, dalam keadaan hamil tua. Dalam keadaan hamil tua. Ketika itu beliau sedang mengandung Abdullah ibn Zubair. Dalam keadaan hamil tua, dia rela panas-panasan, kehujanan, tanpa alas kaki, kakinya berdarah. Untuk apa? Untuk membawakan makanan untuk Nabi Muhammad. Ketika itu hamil tua, perutnya besar. Dia taruh itu makanan di perut. Dia ikat pakai selendang. Selendangnya nggak muat, saudara-saudara. Akhirnya dia ikat dua selendangnya, kemudian dia sobek selendangnya menjadi dua, sehingga dia ikat itu makanan di perutnya. Makanya dia diberi gelar yang memiliki dua selendang. Kenapa? Karena selendangnya cuma satu, nggak muat. Dia robek menjadi dua untuk mengikat makanan yang ada di perutnya. Dia bawa makanan tersebut sampai kepada Rasulullah SAW. Begitu besar perjuangan para sahabat-sahabat Nabi untuk hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad. Nabi hijrah untuk siapa? Untuk menyelamatkan Islam. Nabi hijrah untuk apa? Untuk menyelamatkan Islam, untuk menyelamatkan diri daripada fitnah, daripada kerusakan, daripada penindasan, daripada kezaliman, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Mujahid. Apa kata Imam Al-Mujahid? Al-muhajir tarku diyarah in khafal fitnah wal ittidari fi dhatillah. Apa kata Imam Mujahid? Orang-orang yang berhijrah adalah mereka, orang-orang yang meninggalkan rumahnya, meninggalkan desanya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan tanah kelahirannya. Mereka hijrah, mereka pindah. Untuk apa? Untuk menghindari fitnah, kezaliman dan penindasan yang menimpa mereka. Saudara-saudara, sekarang imam besar kita sedang hijrah. Sebelum imam besar kita hijrah, datuk beliau telah lebih dahulu berhijrah. Rasulullah muhajir ilallah, Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Sayyidina Ahmad bin Isa Ar-Rumi, beliau tinggalnya di Baghdad. Dusyauka wasatwa warra'yi watadbiri wadhumalin. Beliau orang yang punya kekuatan, punya pandangan, punya kekuasaan, punya harta, punya segala-galanya di Irak sana. Tetapi beliau tinggalkan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, pujian orang. Beliau tinggalkan semuanya. Beliau bawa anak keturunannya semua. Untuk apa? Hijrah ke Hadramut. Hadramut, negeri yang tandus. Hadramut, negeri yang panas. Apa yang mau beliau cari? Pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Kalau itu yang beliau cari, beliau tidak akan hijrah ke Hadramut, saudara-saudara. Nah, sekarang guru kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, beliau sedang hijrah di Makkah, saudara-saudara. Kenapa? Beliau ditindas di tanah air beliau sendiri. Beliau dikriminalisasi di tanah air beliau sendiri. Beliau seorang dzurriyyah Nabi Muhammad. Beliau seorang anak cucu Rasulullah yang di dalam tubuhnya
mengalir darah daging baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau mengorbankan jiwa, nyawa untuk bangsa dan negara, tetapi beliau dituduh sebagai pengkhianat bangsa. Beliau sangat meninggikan Pancasila, tetapi beliau dituduh sebagai penoda Pancasila. Beliau adalah seorang sosok yang dimana saya sampaikan tidak ada di zaman sekarang sosok dari ormas manapun, baik dari NU ataupun dari Muhammadiyah atau dari manapun, tidak ada satu sosok pun yang bisa mengumpulkan jutaan umat, yang dimana jutaan umat itu banyak yang berbeda pendapat. Ada yang suka maulid, ada yang nggak suka maulid. Bahkan yang nggak suka maulid ikut baca maulid ketika 212. Semua umat Islam berkumpul, apapun mazhabnya, apapun manhajnya, para habaibnya, kiainya, apapun benderanya, jutaan bendera-bendera majelis taklim, bendera pondok-pondok pesantren, bendera-bendera ormas berdiri di bawah langit Jakarta. Jutaan umat Islam berkumpul pada 212. Tidak ada satupun sosok di zaman sekarang di Indonesia yang bisa mengumpulkan jutaan umat manusia kecuali sosok Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Nah, setelah kekalahan Ahok dalam pilkada sebagaimana dijelaskan oleh Kiai Sobri tadi, beliau ditindas, beliau dikriminalisasi, beliau difitnah, beliau dicaci maki, sampai beliau terusir dari tanah airnya. Bahkan kezaliman tidak berhenti, bukan hanya di tanah airnya, bahkan di tanah kakeknya, tanah haram, tanah yang suci yaitu Makkah. Beliau juga sempat dizalimi, sebagaimana tadi ceritakan oleh Kiai Sobri, ditahan selama 4-5 jam di dalam mobil tahanan. Saudara-saudara, tidak cukup sampai di sini kriminalisasi terhadap beliau, bahkan sampai di sana pun beliau dikriminalisasi. Loh, Beb, kenapa Habib Rizik hijrah? Apakah Habib Rizik penakut? Apakah Habib Rizik pecundang? Saudara-saudara, Habib Rizik bukan penakut, kami ini habaib. Dalam tubuh kami mengalir darah daging Rasulullah, darah daging Sayyidina Ali, darah daging Sayyidina Hasan, darah daging Sayyidina Husain. Datuk-datuk kami sudah biasa dibunuh. Datuk kami Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau dicaci maki di mimbar-mimbar, beliau difitnah sampai beliau dibunuh, sampai beliau mati. Kenapa? Karena beliau menyampaikan kebenaran. Kami punya datuk Sayyidina Hasan bin Ali, beliau diracun, saudara-saudara. Kenapa? Karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pemimpin yang zalim. Kami punya datuk Sayyidina Husain bin Ali, beliau dibunuh di Karbala, kepala terpisah dengan jasadnya, anak-anaknya digiring bagaikan binatang. Kenapa beliau mati? Anak-anaknya di penjara. Itu semua mereka lakukan untuk menyampaikan kebenaran melawan para pejabat-pejabat yang zalim. Darah mereka mengalir dalam tubuh kami. Allah mengalir di dalam tubuh Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Jadi bukan beliau takut. Terus kenapa, Bib? Saudara-saudara, beliau rela dirinya jadi tumbal. Beliau rela anak istrinya jadi tumbal. Beliau tinggalkan tanah air hijrah ke Makkah. Beliau rela dirinya, anak istrinya jadi tumbal. Kenapa? Untuk menjaga agar tidak terjadi pertumpahan darah sesama anak bangsa. Kenapa kok bisa? Ya, andaikan beliau tidak hijrah, terus beliau ditahan, terus beliau ditangkap sama polisi, terus beliau dimasukkan penjara dengan kasus-kasus palsu, dengan kasus-kasus yang direkayasa. Saudara-saudara, sudah saya sampaikan kepada seluruh umat Islam, andaikan beliau ditahan, andaikan beliau masuk penjara, demi Allah, bukan cuma Jakarta, seluruh Indonesia banjir darah. Itu yang tidak beliau mau, saudara-saudara. Makanya beliau rela biar dirinya jadi tumbal, dirinya jadi korban, dibilang pengecut, dibilang pecundang, untuk menyelamatkan agar tidak terjadi pertumpahan darah sesama anak bangsa. Itulah hijrahnya beliau, yang dimana hijrah
menurut Al-Imam Al-Mujahid adalah orang-orang yang meninggalkan tempatnya untuk menjaga diri dari fitnah, kezaliman dan penindasan. Adapun hijrah menurut Al-Imam Qurtubi yakni intigal min mawdi' ila mawdi' wa qasru tarkil awal itharan lisani. Menurut Imam Al-Mujahid, menurut Imam Suyuti, intigal an syai' ila syai'. Terlalu panjang kalau mau dijelaskan. Intinya hijrah, sebenar-benarnya makna hijrah adalah yang disampaikan oleh datuk kita baginda Nabi besar Muhammad. Apa kata Nabi tentang hijrah? Itulah sebenar-benarnya makna hijrah. Apa kata beliau? Al-muhajir man hajara ila ma nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Allah Subhanahu wa taala larang mabuk, kamu tidak mabuk, berarti kamu orang yang berhijrah. Allah larang zina, kamu tidak berzina, berarti kamu orang yang hijrah. Allah larang makan riba, kamu tidak makan riba, berarti kamu orang yang berhijrah. Allah larang mencuri, kamu tidak mencuri, berarti kamu orang yang berhijrah. Setiap orang yang meninggalkan perbuatan dosa, maka orang tersebut dikatakan muhajir atau orang yang berhijrah. Oleh karenanya, di tahun baru yang mulia ini, saudara-saudara, ayo kita hijrah. Waktu kemarin telah berlalu, minggu-minggu, jam detik-detik, menit-menit, jam-jam, hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun yang kemarin telah berlalu, bukan milik kita. Menit, waktu, jam, hari, minggu, bulan, tahun yang akan datang juga bukan milik kita. Yang telah berlalu bukan milik kita, yang akan datang bukan milik kita. Terus kapan waktu milik kita? Sekarang adalah waktu milik kita, bukan kemarin, bukan juga besok. Maka jangan pernah engkau menunda-nunda di dalam berbuat kebaikan. Mau sholat, entar aja besok. Mau ngaji, entar aja besok. Mau berjuang, entar aja besok. Mau taubat, entar aja besok. Mau minta ampun, entar aja besok. Sekarang mabuk dulu, sekarang narkoba dulu, sekarang nongkrong dulu, sekarang pakai rok bini dulu, besok baru pakai jilbab, besok, dan besok. Besok bukan waktu milik kalian, sekarang waktu milik kalian, bukan kemarin dan bukan besok. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas dunia, di atas bumi pasti hancur binasa. Kullu syai'in khaliq illa wajhah. Sesuatu zat, wujud, bentuk apapun akan binasa kecuali Allah. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Syarat mati tidak harus tua, syarat mati tidak harus muda, syarat mati tidak harus sakit. Saya tanya, ada tidak di tengah-tengah kalian orang nggak sakit tahu-tahu mati? Kurang keras, ada apa tidak? Ada apa tidak? Apakah tidak cukup jadi pelajaran bagi kita bahwasanya syarat kematian itu tidak harus tua? Apakah ada di tengah-tengah kalian orang masih muda, nggak sakit, muda terus tahu-tahu mati? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Apakah tidak cukup jadi pelajaran bagi kita bahwasanya syarat mati tidak harus tua dan tidak harus sakit? Ad-dunya sa'ah, dunia ini cuma sesaat, dunia ini cuma sekejap. Manfaatkan waktu yang sedikit ini untuk beribadah kepada Allah. Al-Imam Ghazali berkata, kullu nafasin min anfasik kal jauhar la tugawwam bil ghina. Setiap hembusan nafas yang keluar dari jiwamu itu adalah permata yang tidak ada nilainya. Apa yang kamu cari di muka bumi? Harta, pangkat, jabatan, bisa kamu dapatkan. Istri yang cantik, suami yang ganteng, bisa kamu dapatkan. Emas segunung, bisa kamu dapatkan. Tetapi waktu, tetapi umur, kamu mau cari di mana umur? Di Indomaret jualan umur, di Alfamaret jualan umur. Bapak ibu kamu, anak istri kamu tidak bisa memberikan walaupun 1 detik umurnya kepada kamu. Maka manfaatkan waktu dan umurmu dengan sebaik-baiknya. Lihat bagaimana para ulama terdahulu di dalam memanfaatkan waktu. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau dulu pernah dikasih jam tangan sama muridnya. Ketika dikasih jam tangan, tiba-tiba lama nggak beliau pakai itu jam tangan. Muridnya tanya, Habib, mana jam tangan yang saya kasih? Oh, jam tangannya rusak. Coba saya lihat, Beb. Ketika dilihat, oh ini bukan rusak, Beb. Ini Habib baterainya habis. Jadi harus Habib ganti. Apa jawab beliau? Maaf, saya tidak punya waktu untuk mengganti baterai jam tangan. Mengganti baterai jam tangan cuma 5 menit.
beliau tidak punya waktu. Al-Imam Abu Hatim, itu Imam Abu Hatim kalau ngajar setiap makan apapun dicelup dulu di air baru langsung ditelan, nggak dikunyah. Murid-muridnya tanya, ya Imam, kenapa kamu kalau makan roti, makan apapun kok langsung ditelan, nggak dikunyah dulu? Apa jawab beliau? Saya tidak mau buang-buang waktu untuk mengunyah makanan. Lebih baik waktu untuk mengunyah makanan itu saya pakai untuk ngajar kalian. Makanya dulu kami punya pondok di Darul Lughawah dakwah itu. Kami punya guru namanya Al-Ustaz Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Ya, beliau yang waktu baca Maulid 212. Itu Habib Muhammad bin Idrus ngajar balaghah, ngajar mustalah hadis, ngajar takhrij hadis. Beliau ngajar ilmu rijalul hadis, yakni tarjih wa ta'dil. Itu beliau kalau ngajar baru mulai masuk pintu kelas di sana. Tempat ngajarnya di sini. Baru masuk pintu kelas, beliau udah ngomong, "Hayya aulad, iqra'u du'a." Baru masuk pintu kelas, udah ngomong, "Hayya aulad, iqra'u du'a." Nawaitu ta'alluma wa ta'lima sambil jalan. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa dzakra wa tadhkira wa naf'al intifa wa lifadal istifada wa azara tamasuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah ibtiga wajhillah bi qurbi wa subhanahu min Allah subhanahu wa ta'ala. Baru duduk baca kitab. Gala muallif kata-kata. Kenapa baca doa sebelum taklimnya mulai dari depan pintu? Karena tidak mau waktu dari depan pintu masuk kelas sampai tempat duduk terbuang sia-sia. Ada seorang syekh, dia pengen makan ikan goreng. Udah dapat ikannya. Mau digoreng ini ikan, datang waktunya sholat. Mau digoreng ini ikan, datang waktunya belajar. Mau digoreng, datang waktunya ngajar. Mau digoreng, datang waktunya tidur sebentar untuk nyari tahajud. Mau digoreng, datang waktunya tahajud. Mau digoreng, datang waktunya munajat. Mau digoreng, datang waktunya subuh. Mau digoreng, datang waktunya baca Quran. Mau digoreng, datang waktunya ngajar. Mau digoreng, datang waktunya belajar. Mau digoreng, datang waktunya murojaah. Mau digoreng, datang waktunya mutalaah. Mau digoreng, datang waktunya baca Quran. Mau digoreng, datang waktunya zuhur. Mau digoreng, datang waktunya munajat. Mau digoreng, datang waktunya asar. Mau digoreng, datang waktunya ngajar. Mau digoreng, datang waktunya maghrib. Sampai-sampai itu ikan terbiar selama 3 hari 3 malam. Apa kata beliau? Akhirnya aku makan itu ikan mentah-mentah dalam keadaan busuk karena tidak punya waktu untuk menggoreng ikan tersebut. Seperti itulah keadaan para ulama di dalam memanfaatkan waktu. Saya, kalian, berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun waktu yang telah kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena di tahun baru ini, ayo kita hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari kebodohan menuju kepintaran. Hijrah dari yang suka nongkrong, jadi nongkrongnya di majelis taklim. Hijrah dari apa? Dari perbuatan maksiat menuju perbuatan taat. Hijrah dari apa? Hijrah dari perbuatan dosa menuju maghfirah dan taubat. Hijrah dari apa? Dari kehinaan menuju kejayaan. Hijrah dari apa? Dari presiden lama menuju 2019 ganti presiden. 2019 ganti presiden, hijrah apa bukan? Hijrah. Hijrah apa bukan? Hijrah. Hijrah apa bukan? Hijrah. Hijrah apa bukan? Hijrah. Woi orang Jambi kurang keras. Hijrah apa bukan? Hijrah. Hijrah apa bukan? Hijrah. Berarti kalau saya bahas 2019 ganti presiden, berarti ada kaitannya sama hijrah. Berarti nggak melenceng, betul? Betul? Melenceng tidak? Tidak. Dari tadi kan saya bahas hijrah, iya kan? Saya bahas tahun baru Islam, iya kan? Karena ini kan 1440 Hijriah. Kalau bahas tahun baru Islam, pasti bahas tentang tahun Hijriah. Bahas Hijriah, pasti bahas hijrah. Nah, 2019 ganti presiden itu namanya Hijrah. hijrah. Dari presiden lama menuju presiden baru, itu namanya apa? Hijrah. Dari presiden munafik menuju presiden adil, namanya apa? Hijrah. Dari presiden pendusta menuju presiden jujur, namanya apa? Hijrah. Dari presiden yang kalau diberikan amanat khianat menuju presiden yang kalau diberikan amanat tidak khianat, namanya apa? Hijrah. Dari presiden yang suka ingkar janji menuju presiden yang kalau janji ditepati, itu namanya apa? Hijrah. Dari presiden krempeng menuju presiden tegak, namanya apa? Hijrah. Namanya apa? Hijrah. Namanya apa? Hijrah. Itu
namanya Hijrah. Namanya Hijrah. Saya tanya masyarakat Jambi 2019 ganti presiden atau tidak? Ganti. Kurang keras kan? Ganti. Ganti presiden atau tidak? Ganti. Ganti presiden atau tidak? Ganti. Ganti presiden atau tidak? Ganti. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dijelaskan oleh Kiai Sobri bagaimana bahwasanya 17 fakta integritas yang diberikan oleh para ulama kepada Prabowo Subianto, dan dia mau menandatangani sehingga para ulama mengambil keputusan untuk mendukung dia pada 2019 nanti. Oleh karenanya saya sampaikan kepada kamu semua, 3 saja yang ingin saya sampaikan. Kamu dengar baik-baik, ini 3 perkataan saya yang saya ambil dari kitab-kitab salaf. Insya Allah kamu akan bisa paham apa maksud dan tujuan saya mengatakan 3 ini. Nggak usah perlu saya sebutkan nama-namanya karena saya menghormati sebagai ulama. Jadi saya sebutkan 3 saja, 3 pendapat ya. Kamu bisa simpulkan nanti apa maksud dari apa yang saya katakan ini. Pertama, Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Beliau berkata, Al-muluk hukamun 'alan nas. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith. Yang ngomong Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali, yang ngarang ilmu nahwu, muridnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, al-muluk hukamun 'alan nas. Para raja, para penguasa, para pemerintah, polisi, tentara, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, DPR, dewan, semua caleg dan lain-lainnya, mereka mengatur rakyat, betul? Mengatur masyarakat, betul? Mengatur kota, betul? Mengatur wilayah, betul? Mengatur daerah, betul? Mengatur negara, betul? Terus siapa yang bisa ngatur mereka? Terus siapa yang bisa ngatur mereka? Al-ulama hukamun 'alal muluk. Para ulama, para ustadz, para kiai, para tuan-tuan guru, para habaib, para orang-orang soleh, mereka lah yang bisa mengatur para pemerintah. Jadi yang namanya kiai itu ngatur pejabat, bukan kiai diatur pejabat, saudara-saudara. Kiai ngatur presiden, kiai ngatur presiden, bukan kiai diatur sama presiden, saudara-saudara. Kemarin istimewa ulama 2 itu ulama ngatur calon presiden, begitu tuh. Ulama ngatur calon presiden. Nih 17 fakta. Ayo, kau tanda tangan, kami tuh dukung. Kau tidak mau tanda tangan, kami tidak akan berikan dukungan kepada kamu. Nah, itu namanya ulama ngatur pejabat. Itu yang pertama. Udah paham maksud saya? Paham? Paham. Yang kedua, khiyarul muluk, khiyarul umara alladzina ya'tunal ulama. Ini yang kedua. Khiyarul umara, sebaik-baiknya pemerintah adalah pemerintah yang mendatangi ulama. Wa syirarul ulama alladzina ya'tunal umara. Dan seburuk-buruknya ulama adalah ulama yang mendatangi pemerintah. Tapi ada tapinya, nanti jangan dipotong. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitabnya beliau mengatakan, hadza nahi, larangan ini laisa bi'itlaqih, itu tidak mutlak berlaku. Jadi ulama yang mendekati pemerintah, ulama yang mendatangi pejabat, itu enggak semuanya ulama buruk, enggak. Terus maksudnya ulama buruk yang mendatangi pemerintah di sini yang apa? Bihaqqiyatul dunya. Ulama yang deketin pejabat, ulama yang masuk istana untuk dengan tujuan dunia. Inilah yang dimaksud dengan seburuk-buruknya ulama yang mendatangi pemerintah. Makanya dulu Al-Imam As-Sayyid Husain Ibn Ali As-Sindili, di zaman beliau itu ada namanya Sultan Malik Shah. Sultan Malik Shah itu datang ke beliau. Sultan ngomong, ya Syekh, lima alam taji ilayya. Wahai Syekh, kenapa kamu nggak kau datang ke saya? Apa jawab ini Syekh? Aradtu an takuna min khairil muluk haitsu tazurul ulama.
Aku ingin kamu itu menjadi raja yang baik ketika kamu mendatangi ulama. Wala akuna min syarril ulama haitsu azurul muluk. Dan aku tidak mau menjadi ulama yang buruk ketika aku mendatangi para pejabat. Jadi maksudnya ulama yang buruk di sini seperti apa? Yang mendatangi pejabat dengan tujuan dunia, tujuan harta, tujuan pangkat, tujuan jabatan, tujuan kekuasaan. Yang halal dia bilang haram, yang haram dia bilang halal. Jadi anjing-anjing pejabat, jadi anjing-anjing pemerintah. Inilah yang dimaksud syirarul ulama alladzina ya'tunal umara. Itu yang kedua. Paham? Paham. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, khairul muluk, sebaik-baiknya raja, malikun yasduru an ra'yil ulama. Sebagus-bagusnya raja, sebagus-bagusnya presiden di zaman sekarang, presiden adalah presiden yang keputusan-keputusannya timbul dari hasil pendapat para ulama. Keputusannya timbul, dia bersandar, dia nurut kepada pendapat-pendapat para ulama. Wasyarrul ulama man yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Paling buruknya ulama, paling bejatnya ulama adalah ulama yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan dan pendapat para penguasa. Penguasa bilang A, ini ulama tahu A ini salah, tapi dia bakal cari-cari dalil untuk membenarkan yang salah daripada penguasa tersebut. Nah, jadi intinya besok 2019 hanya ada dua pilihan. Yang ke satu, ulama pilihan presiden. Yang kedua, presiden pilihan ulama. Atas tiga dasar yang saya sampaikan tadi, masyarakat Jambi bisa menilai mana yang lebih baik. Jawab yang keras, satu apa dua? Kurang keras. Ini anak bapak banteng semua kayaknya. Kenapa suaranya pelan-pelan betul? Saya tanya sekali lagi, besok hanya ada dua calon. Satu, ulama pilihan presiden. Kedua, presiden pilihan ulama. Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih baik? Mana yang harus dipilih? Berarti 2019 Ganti presiden. 2019 wahai masyarakat Jambi, suara-suara kalian yang akan menentukan apakah besok ke depan Indonesia akan mendapatkan pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk. Suara-suara kalian yang akan menentukan ke depan apakah Indonesia akan mendapatkan pemimpin yang adil atau pemimpin yang zalim. Kalau kalian salah dalam memilih pemimpin, maka suara kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Doa Imam Ghazali, innama fasadat ar-ra'iyah bi fasadil muluk. Rusaknya rakyat karena rusaknya penguasa. Sedangkan para penguasa di zaman sekarang, mereka itu diangkat oleh rakyat. Oleh karenanya kita sebagai rakyat, kita sebagai masyarakat, kita sebagai umat Islam tidak boleh salah di dalam memilih pemimpin. Jikalau engkau ingin besok Indonesia menjadi negara yang baik, negara yang makmur, negara yang jaya, negara yang sejahtera, negara yang sejahtera rakyatnya, sejahtera bangsanya, sejahtera ekonominya, negara yang terbebas dari utang, negara yang merdeka dari 9 naga, negara yang tidak membiarkan sejengkal tanahnya pun diambil oleh negara asing, negara yang tidak membiarkan kekayaan alamnya dirampok dan dicuri oleh negara-negara asing, negara yang tidak tunduk kepada Amerika, tidak tunduk kepada Cina, negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, negara yang berdiri dengan sendirinya, negara yang melindungi seluruh agama, Islamnya, Kristennya, Katoliknya, Budanya, Hindunya, negara yang melindungi seluruh suku, seluruh agama yang ada di Indonesia, menjadi negara yang memperlakukan seluruh agama, mulai dari pejabat sampai rakyat, ulama sampai umat, sama hukum, adil di atas, tajam di bawah. Tidak boleh hukum tajam kepada muslim kemudian tumpul kepada yang non muslim. Sebaliknya, tidak boleh hukum tajam kepada yang non muslim
dan tumpul kepada yang muslim. Hukum harus tajam di atas, tajam di bawah. Kalau itu yang kalian inginkan, Indonesia menjadi negara yang baik, negara menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur, maka tidak ada pilihan lain, tidak ada jalan lain. Masyarakat Jambi, kalian harus menjadikan, kalian para kepala-kepala keluarga, jadikan rumah-rumah tangga kalian, kalian para jadikan kampung kalian, desa kalian, kota kalian, daerah kalian, kalian para ulama, para habaib, para kiai, jadikan masjid kalian, musola kalian, pondok pesantren kalian, majelis taklim kalian, lahan dakwah kalian, panggung-panggung ceramah kalian, jadikan itu semua sebagai posko-posko yang memenangkan calon yang diusung ulama. Saudara-saudara, saya tanya, masyarakat Jambi siap menangkan calon yang diusung ulama? Siap menangkan calon yang diusung ulama? Siap. Berarti 2019 presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Ganti. Lobib kenapa ya? Presiden pendusta, presiden pecundang, presiden boneka, presiden kacung partai, presiden yang hidup senang, hidup kenyang, hidup makmur, hidup sejahtera, hidup senang, hidup kenyang. Di saat rakyat susah, di saat rakyat kelaparan, di saat rakyat pengangguran, presiden seperti itu harus diganti dengan presiden yang lebih baik, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya saya tanya masyarakat yang ada di sini, masyarakat Jambi, 2019 mau pilih Jokowi apa tidak? Kurang keras mau pilih Jokowi apa tidak? Kurang keras. Mau pilih Jokowi apa tidak? Mau pilih Jokowi apa tidak? Orang Jambi itu keras-keras setahu saya. Tapi kok saya lihat ini suaranya pelan-pelan ini. Mau pilih Jokowi apa tidak? Mau pilih Jokowi apa tidak? Mau pilih Jokowi apa tidak? Wakilnya Kiai. Pilih apa tidak? Kiai. Kiai. Ulama. Kiai. Habib. Habib. Wakilnya Habib. Habib Sukri. Mana Habib Sukri? Habib Sukri. Mana Habib Sukri? Habib Sukri diangkat jadi wakil Jokowi, pilih apa tidak? Habib. Cucu Nabi. Cucu Nabi. Kualat kamu nanti. Habib. Pilih apa tidak? Loh Beb, emang kenapa nggak pilih Jokowi Beb? Kan Jokowi kan wakilnya Kiai, wakilnya ulama Beb. Kenapa nggak pilih? Siapapun wakilnya, siapapun dia, mau ustadz, mau kiai, mau syekh, mau abuya, mau ilmunya tinggi sampai di langit, semulia apapun nasabnya, mau sayyid, mau habib, mau syarif, kalau mereka diusung oleh partai pendukung penista agama, harus kita tenggelamkan, saudara-saudara. Saya tanya, masyarakat Jambi siap tenggelamkan partai penista agama? Saya mau tanya dulu, jawab yang keras, jangan takut-takut. Partai yang mendukung mereka, yang mengusung mereka, partai apa? Partai apa? Kurang keras. Kurang keras. Kurang keras. Kurang keras. Kurang keras. Suara saya sampai habis, masa kalian suaranya nggak keras? Partai apa? Partai apa? Ketuanya siapa? Ketuanya siapa? Ketuanya siapa? 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 Partainya partai PDI. Partai yang mendukung penista agama, partai apa? Partai yang menjadi sarang sembunyinya PKI, partai apa? Partai yang mengkriminalisasi para habaib, partai siapa? Partai yang paling memusuhi Habib Rizik, partai siapa? Partai yang selalu menzolimi ulama, partai apa? Partai yang mendukung Perpu Ormas, partai apa? Partai yang merugikan umat Islam, partai apa? Partai yang tidak butuh suara umat Islam, partai apa? Ketuanya siapa? Ketuanya siapa?
Kalau ada yang nanya, loh Beb, dalilnya apa? Kan Jokowi wakilnya Kiai, kenapa nggak dipilih? Dalilnya apa? Kamu jawab. Kamu jawab, saya kasih kamu dalil. Jawab di dalam kitab Tasbitul Fuad. Kitab apa? Tasbitul Fuad. Kitab apa? Tasbitul Fuad. Kitab Tasbitul Fuad. Karangannya siapa? Nggak tahu. Karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu panjang penjelasan beliau. Di akhirnya saja, idza taghayyarur ru'us taghayyarul mar'us. Masyarakat Jambi ikuti saya. Idza taghayyarur ru'us taghayyarul mar'us. Apabila para pemimpin berubah, maka yang dipimpin pun akan berubah. Apabila pemimpinnya rusak, maka yang dipimpin pun akan rusak. PDI pimpinannya siapa? 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 Bagus apa rusak? Kurang keras. Bagus apa rusak? Bagus apa rusak? Bagus apa rusak? Siapapun yang diangkat oleh mereka pasti bakal nurut manut sama emak bantengnya, saudara-saudara. Satu contoh, nggak usah jauh-jauh. Kapitra. Tahu Kapitra? Siapa dia dulu? Dulu dia pengacaranya Habib Rizik, betul. Begitu diangkat oleh partai PDI menjadi caleg Dapil Riau, langsung berubah haluan, justru melawan perjuangan Habib Rizik, betul? Betul. Itu orang deket tuh bisa berubah kayak begitu. Kiai aja bisa berubah. Kiai bisa berubah, saudara-saudara. Bisa joget 2 jari di atas dangdutan biduan. Makanya kami sampaikan kepada Bapak Kiai Ma'ruf Amin, kami hormati ilmu kamu, kami hormati engkau sebagai ulama, kami hormati engkau sebagai MUI, kami hormati keilmuan kamu, kami hormati kedudukan kamu di sisi Allah. Tapi mohon maaf, untuk 2019 kami tidak akan coblos kamu dan ketuamu yaitu Jokowi. Oleh karenanya saya tanya kepada semua hadirin, 2019 ganti presiden atau tidak? Ganti. Kurang keras. Ganti. Kalau dihadang polisi gimana? Lawan apa biarkan? Orang Jambi lawan apa biarkan? Dihadang polisi. Lawan apa biarkan? Dihadang preman bayaran. Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Dihadang ormas bayaran. Lawan apa biarkan? Saudara-saudara, di Surabaya, kemudian di mana lagi? Di mana? Di Riau preman beraninya sama emak-emak. Preman tatoan lawan emak-emak 1 orang, saudara-saudara. Malu sama tato. Saya kalau ketemu preman begitu tuh, saya kulitin tatonya itu, saudara-saudara. Itu kalau ketemu kita orang preman-preman begitu tuh, baru kita pelototin begini, orangnya belum lari, tatonya lari duluan. Di Tangerang Selatan 2019 ganti presiden, dibubarkan polisi, betul? 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 Sampai ada santri yang kena pukul. Saya tanya, santri Jambi terima apa tidak? Terima apa tidak? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Polisi, kalian harusnya adil, betul? 2019 ganti presiden dibubarin, 2019 tetap Jokowi dibiarkan, bahkan dilindungi. Saya tanya, adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Polisi harusnya adil, betul? Hei polisi, kalian anak rakyat, kalian pelayan masyarakat, gaji kalian punya seragam, kalian punya mobil, kalian punya kantor, rumah dinas kalian itu dari hasil rakyat. Semuanya, semua kebutuhan kalian, gaji kalian, rumah kalian itu dari keringat dan daging rakyat. Harusnya
Kalian perlakukan rakyat dengan mulia. Layani masyarakat, bukan perlakukan rakyat seperti binatang. Allahu Akbar. Mudah-mudahan polisi di sini gak sama kayak polisi di sana. Mudah-mudahan polisi di sini baik-baik, beriman, cinta ulama, gak kayak polisi di sana. Amin ya Rabbal. Polisi yang baik, dia akan lebih taat kepada Allah daripada kepada komandannya. Kalau komandan suruh A, sedangkan A itu salah, sedangkan A itu berlawanan dengan syariat, berlawanan dengan agama, kalau itu polisi punya iman, maka dia akan lebih rela kehilangan pangkat karena keimanan daripada kehilangan iman karena pangkat dan jabatannya, saudara-saudara. Polisi harusnya jadi wasit, betul. Nggak boleh pro kanan, nggak boleh pro kiri, di tengah, betul. Ini kalian juga pendukung Jokowi, kalau nggak suka dengan 2019 ganti presiden, jangan main-main sewa ormas bayaran, sewa preman bayaran, sewa oknum-oknum polisi buat bubarin acara. Jangan. Kalau kita disuka damai, betul. Kita cinta damai, betul. Kalau kalian tidak suka dengan 2019 ganti presiden, tinggal kalian bikin acara lain. Bikin acara apa? 2019 tetap si cungkring. 2019 tetap si kacung. 2019 tetap si kunyuk. 2019 tetap si unyil. 2019 tetap si muka polos otak iblis. Muka si polos, mukanya polos, mukanya polos, betul. Polos nggak? Jujur, mukanya polos nggak? Polos nggak? Sederhana nggak? Sederhana nggak? Polos-polos gitu, BBM naik. Polos-polos BBM naik, betul. Polos-polos listrik naik. Polos-polos pengangguran makin banyak. Yang susah tambah susah, yang menderita tambah menderita. Itu namanya muka polos otak muka polos otak. Makanya saya sampaikan, pejabat sekarang dan para pahlawan terdahulu tidak sama. Kalau para pahlawan terdahulu, mereka mengorbankan jiwa, mengorbankan nyawa, mengorbankan raga. Demi apa? Demi bangsa dan rakyat Indonesia. Itu pahlawan terdahulu. Mereka korbankan jiwa, nyawa, darah, harta untuk bangsa dan negara. Kalau pejabat sekarang, mereka korbankan rakyat. Rakyat yang jadi korban, mereka korbankan rakyat, mereka korbankan bangsa, mereka korbankan Indonesia demi kepentingan perut partai dan rakyat yang jadi korban, betul. Indonesia yang jadi korban, betul. Bangsa yang jadi korban, betul. Karena polisi harus jadi wasit. Saya tanya wasit main bola boleh apa tidak? Wasit main bola boleh apa tidak? Tidak. Boleh apa tidak? Tidak. Wasit ikut tendang bola, ngebela klub sebelah kiri, boleh apa tidak? Tidak. Kalau wasit ikut main bola, membela klub sebelah kiri, yang pendukung klub sebelah kanan kira-kira turun ke lapangan nggak? Iya. Turun tidak? Turun. Turun tidak? Turun. Diapain tuh wasit? Boleh. Saya tanya, kalau orang Jambi, diapain? 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 Dipukul, dikeroyok, dibakar, disayat, dihabisin, dibukui. Harus adil, betul. Jangan turun ke lapangan, netral. Jangan A, jangan B. Kalian netral. Makanya kami sampaikan, hei kalian, para kepolisian yang selalu membubarkan 2019 ganti presiden. Dan kalian, para ormas bayaran,
para oknum-oknum, para polisi-polisi, para ormas, para preman bayaran, kami tidak akan pernah tinggal diam. Jikalau kalian sudah turun ke lapangan untuk melawan, untuk menghadang, umat Islam akan angkat senjata turun sampai titik darah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harga mati. Nah, inilah yang menjadi salah satu sebab kemarin saya ditolak di tanah kelahiran saya. Andaikan saya pendukung Jokowi, gak bakal saya ditolak, saudara-saudara. Andaikan saya projo, disambut sama mereka, betul. Karena ngikut komandonya IB, makanya gubernurnya kan PDI, si Oli itu gubernur Sulawesi Utara. Saya sampaikan, dia yang menghadang kami, dia yang provokator kemarin untuk menghadang saya dan Habib Hanif untuk dakwah di Manado. Makanya ketika itu saudara-saudara, semalam kami telah dengar kabar, memang mereka semua ormas-ormas, dan saya kasih tahu, mereka yang menghadang kami, mereka tidak mewakili umat Islam, umat Kristen Manado. Mereka tidak mewakili Kristen Manado, karena selama ratusan tahun kami di Manado, Kristen dan Muslim selalu aman, selalu damai, saling menghargai, saling menjaga, sebagaimana slogan kami, Torang Samua Basudara. Walaupun bukan saudara seiman, tapi kami dan mereka adalah saudara sebangsa dan setanah air. Ketika Natal, kami jaga gereja mereka. Ketika Idul Fitri, mereka jaga masjid kita. Dan itu telah terjadi selama ratusan tahun di kota Manado. Jadi Manado adalah kota paling intoleran. Jadi kalau mereka bilang Habib Bahar, Habib Hanif ini radikal, ini anti Pancasila, anti NKRI, bukannya kebalik. Bukannya yang bawa-bawa pisau ke bandara itu yang anti NKRI, bukan yang bawa-bawa bandara ke dalam bandara itu yang anti Pancasila. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, malam itu saya sudah telepon Habib Hanif, karena malamnya kan acara hall abah saya. Malam itu saya telepon Habib Ahmad bin Soleh Al-Aptos, Habib Ahmad Bekasi. Anak telepon Habib Ahmad, Habib besok Anda mau berangkat ke Manado, dan kami dihadang oleh ormas-ormas Laskar Kristus, Manguni dan lain-lainnya untuk menghadang kami. Jadi saya ingin berwasiat kepada Habib Ahmad bin Saleh Al-Aptos, nanti kalau saya mati syahid, kalau saya pulang tinggal mayat, saya tidak mau dikubur di Manado, saya mau dikuburnya di pondok pesantren saya. Dan saya minta Habib Ahmad bin Saleh yang nanti bakal jadi imam sholat jenazahnya saya. Saya bilang sama saya punya anak istri semuanya, nanti kalau saya pulang tinggal mayat, kuburkan saya di sini, yang gantiin pondok pesantren saya. Sementara saya punya adik yaitu Habib Zain, sambil nunggu saya punya anak Ali besar, saya mau kirim ke Abu Yamaliki. Ketika dia keluar dari Abu Yamaliki, baru dia pegang pondok pesantren saya. Karena memang malam itu kami semua sudah siap mati, saudara-saudara. Akhirnya Habib Hanif, saya satu pesawat sama Habib Hanif berdua. Cuma saya bangunnya telat karena acara hall, jadi saya tidur jam 8, bangunnya jam 11. Pesawat jam 12, nggak keburu. Akhirnya Habib Hanif berangkat duluan dengan Ridwan waktu itu. Sampai di bandara Habib Hanif, pokoknya sudah bilang, Habib, antum jangan dulu keluar bandara sebelum saya sampai, jangan dulu keluar bandara. Habib Hanif nunggu nggak keluar bandara. Habib Hanif ngobrol dengan orang-orang dari Pemprov. Ketika saya turun dari bandara, saya sampai duduk di situ, ngumpul orang-orang Pemprov semua. Jadi begini Habib Bahar, Habib Hanif, kami dari pihak Pemprov Sulawesi Utara untuk menjaga kedamaian, kerukunan beragama yang ada di Manado. Dengan ini kami minta bahwa Habib Bahar dan Habib Hanif untuk kembali ke Jakarta. Itu pesawat sampai nunggu 1 jam, saudara-saudara. Pesawat mati, nunggu sejam cuma buat ngulangin saya sama Habib Hanif. Saya bilang, coba panggil ketua-ketua ormas yang mereka bilang mau hadang saya, mau bakar saya, mau bunuh saya di bawah itu, tolong panggil ke atas. Ketika sampai ke atas,
Mereka masuk malam. Ketemu di depan saya, semua duduk. Akhirnya, masih muda ya. Ketuanya ini ngomong ke saya. Saya balas pakai bahasa Manado. Oh iyo, kita orang Manado. Orang Manado kan biar umur tua bukan dapat dia muda. Akhirnya saya tanya, apa ONP mau? Itu bahasa Manado. Maunya kalian apa? Kami mau Habib Bahar dan Habib Hanif ini tidak menginjakkan kaki di sini. Karena FPI, kami tahu Habib Bahar dan Habib Hanif ini FPI. Dan FPI itu sebagaimana kami ketahui di media adalah radikal. Habib Bahar FPI kan? Kata dia. Saya jawab apa? Saya bukan FPI, tapi saya cinta mati sama FPI. Sambil saya pukul, saya punya dada depan dia, saudara-saudara. Oke, kalau Habib Bahar bukan FPI, tapi Habib Hanif FPI kan? Iya betul, Habib Hanif FSI, sayap juang FPI. Akhirnya saya bilang, saya putra Manado, saya punya papa, saya punya abah. Pakai bahasa Manado cuma, semua saya nggak pakai, kamu nggak ngerti nanti. Saya punya ayah dilahirkan di Manado, saya punya abah ditanam dikubur di Manado, saya punya kakek dikubur di Manado, saya punya nenek dikubur di Manado, saya punya umi orang Minahasa Tenggara. Saya datang kemari untuk hadir haul acara saya punya apa. Nah, akhirnya ini mereka ormas-ormas ini bilang, kalau begitu kami serahkan ke Pemprov. Yakni mereka serahkan ke pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Nah, yang saya aneh, orang Pemprov ini lebih nyolot, lebih pengen mulangin kita daripada mereka. Berarti kan ada aktor, ada dalang, intelektual di balik penolakan dan penghadangan saya. Siapa lagi kalau bukan PDI, saudara-saudara? Siapa lagi kalau bukan PDI? Siapa lagi kalau bukan gubernur? Akhirnya saya sampaikan kepada mereka. Terus bagaimana? Ini pesawat masih menunggu. Saya cuma jawab satu. Saya akan tetap hadir acara haul saya punya abah, atau saya mati. Itu jawaban saya. Karena kami para habaib, kalau sudah keluar dari rumah untuk berdakwah, untuk menyampaikan kebenaran, pantang bagi kami untuk kembali pulang, hidup ataupun mati, saudara-saudara. Akhirnya setelah mereka mendengar itu, mereka pun kembali. Mereka kembali, belum, yang ormasnya yang kembali, sisa orang Pemprov. Orang Pemprov ngomong, Habib, kalau Habib tidak kembali, ini nanti bahaya. Nanti masyarakat Kristen makin hari makin banyak datang ke bandara. Saya bilang, kalau saya dan Habib Hanif pulang, kamu tahu, umat Islam Gorontalo, suku Bugis, suku Buton, suku Bugis Kajang, semua suku Makassar, suku Polewali Mandar, semua umat Islam Sulawesi, umat Islam Indonesia Timur, dari Ternate, dari Maluku, dari Ambon, dari Tual, dari Namlea, dari Gorontalo, dari Palu yang terkena musibah kemarin, dari Polewali Mandar, dari Bugis, dari Makassar, dari Nuangan, dari Kota Bobagu, mereka semua telepon saya. Apa kata mereka? Habib, demi Allah, kalau andaikan satu helai rambut Habib Hanif dan Habib Bahar jatuh di Manado, demi Allah, kami akan turun ke Manado untuk berjihad melawan mereka, para kaum-kaum kufar. Akhirnya kan gara-gara kejadian itu mendapat kecaman dari seluruh muslim-muslim yang ada di Indonesia, betul? Jadi yang pemecah belah itu bukan FPI, bukan kita, mereka pemecah belah. Tidak mungkin ada api, apa tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api, betul? Coba mereka nggak hadang, nggak mungkin. Muslim dari Aceh siap perang ke Manado, Muslim dari Jambi siap perang ke Manado. Saya tanya umat Islam Jambi, kalau ada tempat-tempat yang menolak para ulama, umat Islam Jambi siap turun ke tempat tersebut, siap perang di tempat tersebut, siap jihad, siap mati, siap berdarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karenanya saya minta kepada Polda
Sulawesi Utara, khususnya Kapolri, untuk mengusut tuntas siapa siapa dalang intelektual, aktor intelektual di balik penolakan tersebut. Tetapi tetap yang kau tolak itu kau lihat dulu siapa yang kau tolak. Kalau yang kau tolak itu tikus, kalau yang kau tolak itu kucing basah, mungkin bisa. Ini yang kau tolak cucu-cucu Nabi, Habib Hanif cucu Rasul, mantunya Ibe, dalam darah beliau mengalir darah Rasulullah. Kami anak cucu Rasulullah. Datuk-datuk kami udah biasa dibunuh. Bahkan kami senyum-senyum, ketawa-ketawa. Saya bilang apa sama Habib, ini kalau kita mati wallah enak mati syahid, nanti kita ngopi di sorga, Habib. Oleh karenanya Polri harus mengusut tuntas. Tangkap si Oli itu, Gubernur Sulut. Kenapa? Karena dia yang menjadi dalang, dia yang telepon, dia yang mengurus, dia semua. Kenapa? Karena dia PDI. Dia tahu saya anti sama PDI. Padahal kami datang ke sana untuk hadir acara hall, bukan membahas 2019 ganti presiden. Saya ini bukan orang gila. Masa acara hall bahas 2019 ganti presiden? Masa acara khitanan bahas jihad? Goblok apa? Acara hall ya bahas hall, betul? Akhirnya kejadian semakin memanas. Sampai-sampai Habib Hanif dan Habib Husin bilang, Allah, kami dakwah di mana-mana, nggak pernah seserem ini dakwah di sini. Sampai saya tahan terus, saya punya emosi. Ada berapa puluh orang itu yang menggagin saya. Saya mau maju. Cukup sudah capek kita orang selama ini ngalah. Saya mau maju, ditahan, ada 20 orang tahan saya. Semua saya nggak ada yang saya pakai. Waktu Umi saya tahan saya, baru saya berhenti. Kenapa? Karena saya orangnya kalau bilang maju, bukan saya di belakang. Maju, saya paling depan ketika itu. Oleh karenanya mungkin ini menjadi hikmah dan pelajaran bagi kalian, para Laskar Manguni, para ormas-ormas Kristen radikal. Hendaklah kalian jaga keutuhan NKRI, jaga perdamaian, jaga kesatuan. Jangan sampai hanya gara-gara kalian, saudara-saudara Kristen yang di daerah lain akan mendapatkan akibatnya. Betul? Karena kita umat Islam, masalul mu'min masalun masalul mu'min kamatsalin nahlah. Perumpamaan lebah perumpamaan mukmin itu bagaikan lebah. Ya, idza akalat thayyiba, idza wada'at thayyiba, wa idza waqa'at ala 'udi syajara. Lebah itu kalau dia makan sesuatu yang baik. Kalau dia mengeluarkan sesuatu yang baik. Lebah kalau dia makan, apa yang dia makan? Bunga, sari, yang baik-baik yang dia makan. Nah begitu umat Islam, yang dia makan makanan halal, makanan yang baik, masuk yang baik, yang keluar juga sesuatu yang baik. Lebah mengeluarkan madu menjadi obat. Tapi lebah itu jangan coba-coba. Lebah, kalau satu sarangnya kamu colek itu lebah, maka seluruh lebah akan menyengat kamu dimanapun kamu berada. Begitulah umat Islam. Jangan macam-macam semua umat Islam. Kita cinta damai, kita cinta kasih sayang. Karena begitu rahmatnya Islam. Sampai-sampai apa kata Rasulullah? Man ada jinniyan faqad adhani. Barang siapa yang menyakiti, memusuhi seorang kafir zimmi, seorang Kristen, Katolik, Buddha, Hindu yang tidak memerangi Islam, yang hidup damai, kalian sakiti, kalian musuhi, sama seperti kalian menyakiti dan memusuhiku. Karena begitu rahmat dan kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ini menjadi hikmah. Alhamdulillah, tidak pernah terjadi di Manado umat Islam satu Manado berkumpul untuk membela dua anak cucu Rasulullah. Nggak pernah, saudara-saudara. Kamu tanya sama Habib Husin bagaimana kejadiannya itu. Umat Islam satu Manado ngumpul, ibu-ibunya bawa parang, emak-emaknya bawa parang. Makanya saya bilang sama Habib, Beb, hati-hati itu jangan nikah sama Syarifah Manado itu. Ente kawin lagi dipotong itu. Ibu-ibunya Kiai bawa parang. Ada videonya saya tunjukin nanti. Ibu-ibu bawa parang. Mana ada orang? Mana ada orang? Kata ibu-ibu itu. Emak-emak dilawan. Mana ada orang? Artinya, mana mereka? Mana mereka? Sambil pakai jilbab. Mana mereka? Sampai-sampai itu di pinggir sungai ada orang-orang anak-anak muda lagi mabuk.
Anak-anak muda muslim lagi pada mabok. Begitu mereka dengar di azan-azan kan, itu kan di semua masjid takbir tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka datang. Bahasanya, dorang datang, dorang datang, dorang datang. Ini preman-preman lagi mabok. Langsung sadar dari maboknya. Mereka buang khomernya. Mereka pergi ke rumahnya, ambil pedang. Apa kata mereka? Kami siap mati syahid membela para ulama kami di Allah Subhanahu wa taala. Sambil mulutnya bawa minuman, saudara-saudara. Tanya ini saksinya itu. Makanya jangan macam-macam sama umat Islam, betul? Akhirnya mendapat kecaman oleh umat Islam di mana-mana. Makanya itu harus menjadi yang terakhir di rezim Jokowi. Oleh karenanya, bagaimanapun caranya, besok 2019 kita harus ganti presiden agar tidak terjadi penghadangan kepada para habaib, para kiai dan para aktivis Islam. Mudah-mudahan Allah berikan Indonesia pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang zalim. Amin amin ya rabbal. Kemudian kita hadir di sini dalam acara deklarasi FPI Kota Jambi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sedikit saya sampaikan terakhir. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang-orang yang beriman. Apa yang Allah beli? Jiwa mereka, harta mereka, nyawa mereka. Allah beli untuk berjuang di jalan Allah dan surga sebagai gantinya. Nah, Front Pembela Islam adalah salah satu daripada golongan umat Nabi yang nyawanya, jiwanya, hartanya, waktunya telah dibeli oleh Allah untuk membela agama Allah, melawan para musuh-musuh Allah, untuk menghancurkan dan meruntuhkan kerajaan-kerajaan kezaliman yang ada di tanah Indonesia. Makanya kan udah sering saya sampaikan, FPI adalah milik umat Islam. Maka siapapun yang memusuhi FPI berarti memusuhi umat Islam. Menyakiti FPI berarti menyakiti umat Islam. FPI selama 20 tahun berjuang mati-matian, berdakwah, berhizbah, beramar ma'ruf nahi mungkar, berjuang bahkan di Palu sana, di Palu pemerintah belum datang ngasih bantuan, FPI udah duluan datang untuk memberikan bantuan. Tidak pandang bulu, tidak pandang bulu, yang muslimnya, yang kristennya, semua dibantu. Kalau FPI intoleran, cuma yang muslim dibantu, yang kristen ngapain mereka mau bantu? Tetapi ini tidak, ini tentang masalah kemanusiaan. Karena kami tahu saudara-saudara Kristen, mereka juga adalah saudara-saudara sebangsa dan setanah air kita. Oleh karenanya saya sampaikan kepada seluruh laskar dan pengurus FPI Jambi, walaupun saya bukan orang FPI, tetapi demi Allah, nyawa saya, hidup saya, mati saya akan saya serahkan untuk Front Pembela Islam. Dan saya sampaikan, kalian para pejuang-pejuang FPI, a'yanukum mafkudah wa amsalukum fi qulubil muslimin mawjudah. Kalian para pejuang-pejuang FPI, nantinya diri kalian, jiwa kalian hancur, binasa, kalian bakal jadi tulang belulang. Akan tetapi kenangan kalian, teladan kalian, perjuangan kalian akan hidup abadi selama-lamanya di dalam hati kami umat Islam yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada FPI, Allah menangkan FPI, Allah menangkan para ulama-ulamanya, para kiai-kiainya, para habaib-habaibnya, khususnya imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum saya tutup, biasanya saya kalau habis ceramah itu besoknya panitia dipanggil sama polisi. Biasanya begitu, biasanya. Memang biasanya begitu. Sampai-sampai polisi pernah ngasih surat ke panitia. Kau ngapain undang-undang Habib Bahar itu? Kalau mau undang Habib Bahar, tanda tangan dulu. Isinya apa? Habib Bahar nggak boleh bahas presiden, nggak boleh bahas politik,
nggak boleh hina Jokowi, nggak boleh bilang ini, nggak boleh bahas ini, nggak boleh bahas ini. Begitu surat tadi kasih tahu sama saya, bilang sama polisi ya, kalau mau ngatur-ngatur saya ceramah, suruh polisinya aja naik di atas panggung ceramah, jangan saya, saudara-saudara. Oleh karenanya saya sampaikan kepada bapak-bapak polisi, tapi saya berharap polisi di sini tidak seperti itu. Tapi kan ada juga yang buruk, nggak semuanya baik. Kalau memang aduh, ya. Kalau memang aduh, polisi-polisi yang besok mau teror, mau ancam panitia, penjarakan panitia, jangan teror panitia, jangan ancam panitia. Kalau kalian mau teror, mau ancam, mau bunuh, mau tangkap, mau penjarakan, teror, ancam, tangkap, penjarakan saya, Bahar bin Ali bin Smith, saya tanggung jawab dunia akhirat atas apa yang saya sampaikan di tersebut. Makanya saya sampaikan kepada kamu, hei kalian, para pemuda-pemudi Islam Jambi, kalian di dalam tubuh kalian mengalir darah-darah para pejuang-pejuang Jambi. Wahai para anak-anak Jambi, berjanjilah kalian, bersumpahlah kalian, jikalau satu saat nanti Kiai Sobri, saya, Habib Rizik, Habib Hanif, para habaib, para kiai yang istiqomah, yang menyampaikan kebenaran, jikalau satu saat nanti kami mati, kami diculik, kami dicincang, kami dihilangkan dengan sengaja, kami dipenjara, kami dibunuh, dicaci maki, dicincang-cincang, dipotong-potong, berjanjilah kalian, bersumpahlah kalian, wahai anak-anak muda Jambi, andaikan suatu saat nanti saya mati, dibunuh, dipenjara, dicincang, dihilangkan, mati terkubur bersimbah darah karena menyampaikan kebenaran dan melawan kezaliman, berjanjilah jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang selama ini telah kami jalankan. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Masyarakat Jambi siap berjuang, siap berdarah, siap hancur, siap binasa demi Islam, siap hancur demi NKRI. Allahu Akbar.